Di jantung hijau Amerika Selatan yang luas, sebuah tempat di mana dunia modern sering terasa jauh, hiduplah sebuah komunitas yang sangat terhubung dengan bumi. Mereka adalah suku Yanomami. Selama beberapa generasi, mereka telah menyebut hutan hujan Amazon sebagai rumah mereka, sebuah wilayah luas yang melintasi perbatasan antara Brasil dan Venezuela. Ini bukan hanya tanah bagi mereka, ini adalah seluruh alam semesta mereka, sumber rezeki, budaya, dan identitas spiritual mereka. Mereka adalah salah satu kelompok adat yang paling terisolasi di planet ini, sebuah bukti hidup dari cara hidup yang telah bertahan selama berabad-abad, jauh sebelum peta digambar oleh orang luar atau perbatasan dideklarasikan. Keberadaan mereka adalah pengingat yang kuat akan akar kemanusiaan yang beragam dan kuno. Suku Yanomami tinggal di rumah komunal melingkar besar yang disebut atau. Struktur luar biasa ini dibangun dari kayu, tanaman rambat, dan daun palem, lebih dari sekadar tempat tinggal. Mereka adalah pusat sosial dan politik komunitas mereka, representasi fisik dari semangat kolektif mereka. Di bawah satu atap terbuka yang besar, beberapa keluarga hidup bersama, berbagi segalanya mulai dari makanan hingga tanggung jawab. Pengaturan hidup komunal ini menumbuhkan rasa saling ketergantungan dan persatuan yang mendalam. Disinilah, dalam pelukan pelindung, tradisi diturunkan, cerita diceritakan, dan jaring rumit masyarakat Yanomami ditenun hari demi hari, generasi demi generasi. Dunia mereka tidak ditentukan oleh jam atau kalender, tetapi oleh ritme alami hutan hujan. Terbit dan terbenamnya matahari, perubahan musim, berbuahnya pohon, dan pergerakan hewan menentukan laju kehidupan. Hubungan intim dengan lingkungan ini telah memungkinkan mereka untuk berkembang di tempat yang banyak orang luar anggap tidak ramah. Suku Yanomami memiliki pengetahuan ensiklopedis tentang hutan, memahami rahasianya dengan cara yang baru, mulai dihargai oleh ilmu pengetahuan modern. Mereka tahu tanaman mana yang dapat menyembuhkan, kayu mana yang terbaik untuk membangun, dan bagaimana membaca tanda-tanda halus dunia alami, menavigasi wilayah mereka dengan keahlian yang lahir dari pengamatan dan pengalaman berabad-abad. Perkiraan menunjukkan bahwa populasi Yanomami sekitar 38.000 individu, tersebar di lebih dari 200 desa. Mereka bukan satu kelompok tunggal yang monolitik, tetapi kumpulan komunitas dengan variasi bahasa dan adat istiadat, namun mereka berbagi fondasi budaya yang sama. Keterasingan relatif mereka telah melestarikan cara hidup yang menawarkan jendela unik ke masa lalu umat manusia. Namun, keterasingan ini tidak lagi menjadi jaminan perlindungan. Dunia luar, dengan permintaan sumber daya yang tak terpuaskan, telah mulai mengganggu tanah leluhur mereka, membawa serta berbagai tantangan yang mengancam inti keberadaan mereka, dan keseimbangan rapuh yang telah mereka pertahankan begitu lama. Asal-usul suku Yanomami diselimuti kabut waktu, diturunkan bukan melalui catatan tertulis, tetapi melalui permadani kaya sejarah lisan dan mitologi. Kisah penciptaan mereka berbicara tentang waktu ketika manusia dan roh adalah satu, dunia yang dibentuk oleh makhluk kuat, yang tindakannya melahirkan gunung, sungai, dan hutan itu sendiri. Narasi-narasi ini membentuk dasar pandangan dunia mereka, menjelaskan tempat mereka di alam semesta dan memperkuat tugas suci mereka sebagai penjaga tanah. Menurut kepercayaan mereka, makhluk pertama lahir dari jatuhnya benda langit, dan dari nenek moyang inilah suku Yanomami muncul, selamanya terhubung dengan kekuatan spiritual yang menghidupkan alam semesta. Kehidupan sehari-hari dalam komunitas Yanomami adalah tarian halus kerjasama dan kerja bersama. Pria biasanya mengambil peran sebagai pemburu, menjelajah ke hutan lebat untuk mencari buruan seperti monyet, tapir, dan babi hutan. Berburu bukan hanya sarana untuk mendapatkan makanan, itu adalah keterampilan yang membutuhkan kesabaran, pengetahuan, dan rasa hormat yang mendalam terhadap hewan. Sementara itu, wanita adalah penggarap. Mereka mengelola kebun besar, yang dikenal sebagai yang dibersihkan dari hutan menggunakan teknik tebang bakar yang berkelanjutan. Di sini mereka menanam makanan pokok mereka, termasuk singkong, pisang, dan ubi jalar. Pembagian kerja ini memastikan kesejahteraan seluruh komunitas, sebuah sistem yang disempurnakan selama berabad-abad. Di jantung kehidupan spiritual Yanomami adalah para dukun. Individu-individu ini adalah penyembuh, pemandu spiritual, dan perantara komunitas antara dunia fisik dan roh. Melalui menghirup tembakau hisap halusinogen yang terbuat dari kulit pohon virola, dukun memulai perjalanan spiritual. Mereka berkomunikasi dengan roh-roh baik yang menghuni dunia alami,
dari pohon dan gunung hingga hewan-hewan hutan. Dukun memanggil roh-roh ini untuk mendiagnosis dan menyembuhkan penyakit, untuk memastikan perburuan yang sukses, atau untuk mengusir kekuatan jahat. Peran mereka sangat penting untuk menjaga kesehatan spiritual dan fisik komunitas. Keluarga dan kekerabatan membentuk inti masyarakat Yanomami. Struktur sosial mereka kompleks, dibangun di atas sistem aliansi pernikahan yang rumit dan kewajiban timbal balik antara komunitas yang berbeda. Hubungan ini sangat penting untuk perdagangan, untuk menyelesaikan konflik, dan untuk dukungan timbal balik di saat-saat membutuhkan. Festival dan upacara adalah acara penting yang menyatukan desa-desa yang berbeda, memperkuat ikatan sosial ini. Selama pertemuan ini, mereka berdagang barang, berbagi berita, dan melakukan ritual yang merayakan identitas bersama mereka, dan hubungan kolektif mereka dengan hutan dan dunia roh, memperkuat ikatan yang mengikat mereka sebagai suatu bangsa. Bagi suku Yanomami, hutan hujan Amazon bukanlah kumpulan sumber daya yang harus dieksploitasi. Ini adalah entitas yang hidup dan bernapas, tempat suci yang dijiwai dengan jiwa. Mereka melihat seluruh dunia saling berhubungan, di mana setiap tanaman, hewan, dan sungai memiliki roh. Perspektif ini menumbuhkan rasa hormat dan kepedulian yang mendalam terhadap lingkungan mereka. Mereka tidak melihat diri mereka terpisah dari atau lebih unggul dari alam, tetapi sebagai bagian integral darinya. Filosofi ini, yang dikenal sebagai animisme, memandu setiap tindakan mereka dan memastikan mereka hidup dalam keadaan seimbang dengan lingkungan sekitar. Kesehatan hutan secara langsung terkait dengan kesehatan masyarakat mereka, sebuah kebenaran yang telah mereka pahami selama beberapa generasi. Metode subsisten mereka secara inheren berkelanjutan, dirancang untuk memiliki dampak minimal pada ekosistem. Praktik perladangan berpindah, di mana kebun digunakan selama beberapa tahun, dan kemudian dibiarkan beregenerasi, memungkinkan hutan untuk mereklamasi tanah, menjaga keanekaragaman hayatinya. Praktik berburu mereka juga diatur oleh pemahaman mendalam tentang populasi hewan, memastikan mereka tidak pernah mengambil lebih dari yang dibutuhkan, dan bahwa spesies tidak habis. Pendekatan ini tidak didorong oleh ideologi konservasi modern, tetapi oleh kebutuhan praktis dan spiritual. Menguras sumber daya hutan berarti memutuskan hubungan mereka dengan roh, dan membahayakan masa depan mereka sendiri. Suku Yanomami memiliki pengetahuan luar biasa tentang etnobotani. Hutan adalah apotek mereka, toko perangkat keras mereka, dan supermarket mereka sekaligus. Mereka dapat mengidentifikasi ratusan spesies tumbuhan yang berbeda, dan memahami kegunaan spesifiknya, dari obat-obatan ampuh yang dapat menyembuhkan penyakit, hingga serat kuat untuk membuat tempat tidur gantung dan keranjang, dan racun kuat yang digunakan di ujung panah berburu mereka. Pengetahuan ini tidak tertulis dalam buku tetapi diturunkan secara lisan dari orang tua kepada anak-anak, sebuah perpustakaan hidup kearifan ekologis. Ini adalah bukti pengamatan tajam mereka, dan kemampuan mereka untuk hidup selaras dengan lingkungan mereka, memanfaatkan karunia-Nya tanpa merusaknya. Hubungan harmonis ini meluas ke alam spiritual. Suku Yanomami percaya bahwa kesejahteraan dunia bergantung pada kerja keras para dukun mereka, yang menjaga langit agar tidak jatuh dan mengendalikan kekuatan penciptaan dan penghancuran. Mereka percaya bahwa jika hutan dihancurkan, roh akan melarikan diri dalam kemarahan, dan dunia akan jatuh ke dalam kekacauan. Kepercayaan ini menggarisbawahi peran mereka sebagai penjaga penting planet ini. Perjuangan mereka untuk melindungi tanah mereka karenanya bukan hanya perjuangan untuk kelangsungan hidup mereka sendiri, tetapi pertempuran untuk keseimbangan spiritual seluruh dunia. Tanggung jawab yang mereka emban dengan bobot dan tujuan yang sangat besar. Kedamaian relatif suku Yanomami hancur pada paruh kedua abad ke-20 dengan kedatangan orang luar. Penemuan mineral berharga, terutama emas, di tanah leluhur mereka memicu invasi besar-besaran dan merusak. Puluhan ribu penambang emas ilegal, yang dikenal sebagai menyerbu wilayah mereka, membawa serta mesin yang merusak lantai hutan dan meracuni sungai dengan merkuri. Intrusi yang tiba-tiba dan keras ini menandai awal babak gelap bagi suku Yanomami, yang ditentukan oleh konflik, kerusakan lingkungan, dan perjuangan putus asa untuk bertahan hidup, melawan kekuatan yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Konsekuensi dari invasi ini sangat dahsyat bagi kesehatan suku Yanomami.
Para penambang membawa penyakit yang tidak memiliki kekebalan terhadap komunitas yang terisolasi, seperti campak, influenza, dan malaria. Penyakit-penyakit ini menyebar ke seluruh desa seperti api, memusnahkan populasi, dan meninggalkan jejak kesedihan dan kehilangan. Merkuri yang digunakan dalam penambangan emas telah mencemari sungai, meracuni ikan yang merupakan makanan pokok suku Yanomami. Ini telah menyebabkan krisis kesehatan yang dia dan mematikan, menyebabkan kerusakan neurologis parah dan cacat lahir, racun yang bekerja lambat yang mengancam akan melumpuhkan generasi mendatang. Di luar krisis kesehatan langsung, kehadiran penambang telah menyebabkan kerusakan sosial dan kekerasan yang meluas. Para telah membawa alkohol, senjata api, dan prostitusi ke komunitas Yanomami, mengikis tatanan sosial mereka, dan menciptakan perpecahan yang mendalam. Konflik atas tanah dan sumber daya seringkali berubah menjadi kekerasan, dengan penambang menyerang desa dan membunuh orang-orang yang menghalangi jalan mereka. Ancaman kekerasan yang konstan ini telah menanamkan iklim ketakutan, mengganggu cara hidup tradisional mereka dan memaksa banyak Yanomami untuk hidup sebagai pengungsi di tanah mereka sendiri. Rasa aman dan damai mereka benar-benar hancur oleh keserakahan orang luar yang tak henti-hentinya. Hari ini, suku Yanomami berada di persimpangan jalan yang kritis. Mereka berjuang tidak hanya melawan penambang ilegal, tetapi juga melawan kepentingan politik dan ekonomi yang berusaha membuka wilayah mereka untuk pertanian skala besar, penebangan, dan proyek infrastruktur. Terlepas dari tekanan besar ini, mereka bukanlah korban pasif. Mereka telah mengorganisir diri, bermitra dengan organisasi nasional dan internasional untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan menuntut perlindungan tanah mereka. Perjuangan mereka adalah seruan kuat untuk bertindak bagi seluruh dunia. Melestarikan suku Yanomami dan budaya mereka berarti melestarikan Amazon itu sendiri, ekosistem vital yang sangat penting bagi kesehatan planet kita. Masa depan